Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan materi mengenai DNS, yaitu Domain Name System. Jadi DNS itu singkatan dari Domain Name System, di mana DNS ini merupakan sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Bisa juga sebagai sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau biasanya sering kita sebut URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS sendiri itu ibarat dengan nomor kontak yang ada di handphone kamu ya. Contohnya nih, misalkan di sini ada nama domain. Ini alamat IP address-nya, domainnya yahoo.com, IP-nya 216.33.241. Kemudian Facebook IP-nya 214.23.44.12 seterusnya. Ini kan ibarat kalau nomor kontak di handphone, ini namanya siapa, kemudian ada nomor handphonenya. Ya, jadi DNS itu ibarat kontak di nomor telepon kamu. Jadi ketika kita melakukan mau telepon ke teman kamu nih, misalkan nama ke teman kamu namanya yahoo.com, kita nggak perlu menghafal alamat IP address-nya. Tapi kita hanya tinggal memanggil namanya aja, nama di kontak kita, yaitu si yahoo.com-nya itu sendiri. Bayangin kalau misalkan kamu pengen akses ke banyak situs, berarti kamu harus menghafal atau mengetahui IP address dari domainnya itu sendiri. Makanya itu DNS itu sendiri yaitu gunanya mengubah URL website atau menerjemahkan alamat domain ini ke dalam bentuk IP address. Jadi intinya DNS gunanya menerjemahkan alamat domain ke alamat IP ataupun alamat IP ke alamat domain. Kalau diibaratkan, ini ibarat dengan nomor kontak yang ada di telepon kamu atau buku telepon. Selanjutnya, bagian-bagian DNS itu ada apa aja sih? Bagian-bagian DNS itu ada dua ya. Yang pertama itu disebutnya dengan root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ya berwujud tanda titik atau dot di bagian paling belakang sebuah URL. Ini contohnya URL ya. Nah, root level domain ini merupakan ditandai dengan tanda dot di bagian akhir URL. Contohnya nih URL-nya en.wikipedia.org. Root level domainnya berarti di sini dot. Kemudian ada juga disebut dengan top level domain. Top level domain di sini adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Berarti kalau dari contoh kasus en.wikipedia.org berarti top level domain itu di bagian org. Ya, jadi intinya ada dua bagian, yaitu root level domain dan top level domain. Terus bagaimana top level domain itu sendiri sih pengertiannya atau penjelasannya? Kita next ke penjelasan berikutnya. Ya, bisa dilihat di pada gambar yang sudah disediakan. Ini contohnya www.example.com. Top level domain itu sendiri itu yang ini .com. Jadi bagian akhir dari nama domain. Elemen ini berada setelah tanda titik atau dot terakhir pada domain. Ini dot terakhir pada domain. Tanda itu sendiri diatur oleh yang namanya The Internet Corporation for Assigned Names and Number, atau singkatannya itu organisasinya ICINN. Jadi yang top level domain ini ada standarisasinya. Jadi nggak tiba-tiba ada .com, .org, .net, .sch, itu tuh semuanya diatur sama yang ICINN-nya. Kemudian gunanya dari top level domain apa sih? Gunanya bisa dilihat di dalam slide bahwa top level domain dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan, pemilik, atau lokasi geografis situs web tanpa harus melihat konten situs web. Contohnya www.smkn4bogor.sch.id. Berarti top level domainnya apa? Top level domainnya adalah sch.id. Berarti menunjukkan bahwa domain tersebut merupakan domain yang diperuntukkan untuk website sekolah, di mana posisinya berarti berada di negara Indonesia. Pertama akan menjelaskan dulu mengenai top level domain. Top level domain itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, generic top level domain atau singkatan dari GTLD, yaitu domain yang paling umum yang memungkinkan berbagai user untuk menggunakannya. Jadi domain umum yang bisa kita order untuk membeli domainnya. Contohnya .com untuk situs komersil, ada .net untuk organisasi, ada juga .net untuk jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu disebut dengan STLD atau Sponsor Top Level Domain. Bedanya dengan generik, kalau generik itu sifatnya umum, kalau misalkan sponsor top level domain itu sendiri bersifat privat. Maksudnya apa? Domain yang digunakan oleh organisasi privat. Jadi user yang ingin mendapatkan situsnya dengan domain ini harus mengikuti aturan tertentu. Jadi domainnya sifatnya privat, contohnya .go untuk situs pemerintahan, .edu untuk institusi pendidikan, .sch untuk institusi sekolah. Nah, bedanya dengan GTLD, kalau untuk STLD sendiri, jika kita ingin melakukan order domain, misalkan saya pengen order domain sch.id nih, biasanya harus melampirkan persyaratan-persyaratan untuk memperbolehkan kita mengorder domain tersebut. Intinya kalau STLD, kalau kita mau order domain yang jenisnya STLD, contohnya SCH, ada persyaratannya. Kalau GTLD, persyaratannya biasanya hanya KTP penanggung jawabnya aja. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan CCTLD. CCTLD ini merupakan singkatan dari Country Code Top Level Domain, di mana fungsinya itu menandakan domain itu berada di negara atau wilayah apa. Contohnya ID. ID berarti di negara Indonesia, .de berarti di negara Jerman, kemudian bisa juga kalau di Singapura berarti .sg. Kemudian bisa dilihat di contohnya di situ ada www.example.com. Tadi sudah diinfokan bahwa .com ini contohnya berarti top level domain. Kalau example ini disebut juga dengan mid level domain, atau biasanya disebut juga dengan second level domain ya, mid level domain. Yang ketiga ada di depan mid level domain ada namanya subdomain atau third level domain, yaitu www. Apa sih mid level domain? Apa sih third level domain? Jadi pertama second level domain. Second level domain ini adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Biasanya dia digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Contoh kasusnya nih, ada URL-nya en.wikipedia.org, berarti yang dimasuk dengan second level domain di sini yaitu domainnya adalah Wikipedia. Ya. Yang kemudian ada disebut juga dengan third level domain atau biasanya disebut dengan subdomain. Merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri apabila domain itu ibaratkan sebagai rumah. Kalau subdomain itu ibarat salah satu ruang khusus di ruang itu sendiri. Contohnya, kalau dari sisi kasusnya en.wikipedia.org berarti third level domainnya yaitu yang en. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hostname atau disebut juga dengan scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contohnya mungkin kamu pernah dengar ya. Contoh yang paling banyak contohnya HTTPS ya. HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol Secure. Itu disebutnya dengan hostname atau scam. Jadi ada second level domain atau mid level domain biasanya posisinya. Kemudian third level domain, subdomain, ada hostname, yang tadi ada top level domain. Itu bagian-bagian dari DNS. Kemudian bagaimana cara kerja dari DNS itu sendiri? Cara kerja DNS di sini bekerjanya ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama yaitu dia meminta informasi atau DNS query. Ini penjelasan secara umumnya. Yang kedua ada DNS resolver. Jadi setelah kita meminta informasi dan query akan dikirimkan permintaan kita ke DNS resolver. Kemudian dari DNS resolver kalau permintaan kita nggak ada akan diteruskan ke root name server. Kemudian di root name server jika permintaan yang kita pengen nggak ada, dia akan dikirim ke top level domain name server. Selanjutnya kalau di top level domain name server permintaannya tidak ada akan diteruskan ke name server. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan pada analogi video berikut ini. Ini cara kerja DNS ya. Pertama ini tahapan DNS query, yaitu
istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kamu mengetikkan URL ke address bar. Intinya, ketika kamu mengetikkan alamat URL di web browser, itu disebutnya dengan proses DNS query. Ketika kita melakukan DNS query itu sendiri, ada 3 jenis ya, meminta permintaan informasi. Yang pertama recursive query, yang kedua interactive query, dan ketiga non-recursive query. Nah, untuk penjelasan recursive query, interactive query, non-recursive query nanti di video selanjutnya ya. Kemudian, ketika kita membrowsing atau mengetikkan URL tersebut di address bar web browser, si komputer akan mencari IP address google.com di cache memory. Cache memory maksudnya apa sih? Gini deh. Misalkan kamu buka web browser, kamu sering mengakses situs pjj.smk4 Bogor. Maka situs tersebut biasanya akan tersimpan di history web browsernya. History web browsernya itu sendiri akan tersimpan di cache memory kita. Ya, jadi kalau misalkan pernah ada history membuka akses situs yang kita inginkan, biasanya otomatis langsung tampil halaman google.com. Contohnya nih, kalau di sini kasusnya google.com, kemudian nanti history website yang sudah kita buka itu tiap hari sering dibuka. Tapi masalahnya, jika misalkan ya, di cache memori kita tuh si domain yang pengen kita tuju, contohnya di sini google.com nggak ada, gimana dong? Nah, dia bakal meneruskan permintaan kita ke si resolver servernya yang dari ISP. Jadi contohnya di sini google.com-nya nggak ada nih di cache memory, dia bakal ngirimkan permintaan kita, ngirim google.com-nya ke yang namanya resolver. Ya, resolver. Resolver apa sih? Jadi resolver ini merupakan tahapan pertama pencarian informasi ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache memorinya. Kemudian sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Jadi ini resolver ini dari sisi penyedia layanan internet, yaitu ISP provider. Kemudian di google.com itu dicari itu apakah ada di cache memori ISP-nya. Contohnya misalkan di memori cache penyedia layanan internet itu sendiri, misalkan Yahoo IP-nya 216.30.3241, facebook.com 214.234412, terus ada Uwarnix 216.239.38120. Tapi ternyata si google.com itu nggak ada di sisi cache penyedia internet atau internet service provider. Lalu bagaimana jika si cache-nya itu nggak ada di pihak resolver? Ya, cache yang domain yang mau kita akses nggak ada di pihak resolver, maka dari pihak resolver atau DNS resolver itu sendiri akan mengirimkan permintaan yang kita tuju atau domain yang ingin kita akses ke tahapan DNS selanjutnya, yaitu mengirimkan permintaannya google.com ke yang namanya root server. Jadi root server itu apa? Jadi root server itu adalah semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address, tapi si server ini nggak punya jawaban yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kan kita mau google.com ya, di root server ini dia nggak tahu nih, maaf aku nggak punya IP google.com, tapi aku punya server TLD-nya. TLD tadi apa? TLD top level domain. Jadi di root server dia ngecek dulu nih, apakah google.com-nya ada. Ternyata google.com-nya IP-nya nggak ada, tapi dia tahu bahwa si google.com itu server TLD-nya berapa. Kemudian dari sisi root server bakal ngirimin nih ke si resolver lagi, ini saya nggak punya IP address Google-nya, tapi saya punya IP server top level domain dari Google-nya. Kemudian dia bakal ngirim lah top level domain IP-nya, yaitu misalkan ya di sini contoh kasusnya 210.212.32.33.12. Dari servernya oke. Makasih udah dikasih tahu server TLD-nya IP-nya. Nanti saya coba tanyakan ke server TLD tersebut. Kemudian ditanyalah dari resolver ke server TLD, menghubungi server TLD-nya dengan IP sesuai dengan yang dikirim sama si root server. Terus kata si
TLD, aku nggak punya juga IP address si google.com, tapi aku punya name servernya. Nanti saya kirim deh IP name servernya apa. Jadi gunanya TLD apa? Jadi gunanya dari TLD ini, dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Server TLD itu sendiri, contohnya .com ya, .id, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server name server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Intinya di top level domain ini berisi tentang database dari si name server domainnya. Contohnya misalkan google.com. Google.com NS-nya apa sih? Kemudian dari si top level domain bakal ngirimin name server dari si google.com-nya ke si resolver-nya lagi. Ya, jadi si resolver ngehubungin ke top level domain server, kemudian kata si top level domainnya, maaf saya nggak punya IP address google.com-nya, tapi saya punya name server dari si IP google.com-nya. Nih, saya kirim, kemudian dikirimlah NS servernya, contohnya di sini ns3wordnik.com, contohnya. Ini saya kirim NS dari google.com, kata si resolver, oke, makasih. Saya coba hubungi ke server name servernya itu. Kemudian dicobalah dia menghubungi ke name servernya, contohnya dia ns3wordnik.com ke si server name server. Nah, setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah pada di tahap name server. Di name server ini semua informasi yang ingin kita tuju itu lengkap semuanya dari sini. Jadi ketika kan dia tadi udah dapat name server dari top level domain ya. Dia resolver bakal nanya lagi ke name server, halo name server, saya mau buka google.com nih, katanya google.com ini pakai name servernya name server kamu. Terus si name server, oh iya benar, google.com itu pakai NS server ini, name server saya. Kemudian kata si name server, nih ada nih, kamu bisa akses ke website tersebut. Makanya dia intinya si name server ini berisi informasi lengkap soal situs web yang mau kita tuju. Ketika udah permintaan kita ada di name server atau permintaan kita udah sesuai dengan tujuan kita, maka dia bakal ngirimkan ke si resolvernya lagi. Ini ada nih IP google.com, IP-nya 216.239.38.120, contohnya ya. Kemudian si resolver bakal ngirimin ke si pihak user yang pengen coba akses ke google.com, dia bakal ngirimin. Nah, ini IP google.com-nya, IP-nya sekian, 216.239.38.120. Setelah dia mengirimkan permintaan, bisalah dibuka google.com di web browser si kliennya. Kemudian, setelah melakukan pencarian data yang kita tuju lewat beberapa tahapan, kalau sudah ada datanya, contohnya tadi kan google.com-nya nggak ada ya, karena udah ada history akses google.com, maka di sisi resolver dia akan menyimpan IP Google untuk digunakan lain kali. Jadi misalkan kita mau buka google.com, karena di sini udah ada nih, google.com-nya udah ada, udah tinggal dikirimkan lagi ke si kliennya. Intinya, kesimpulannya ya, jadi tahapan DNS, cara kerja DNS ini ada 5. Yang pertama DNS query, ketika kita mengetikkan alamat URL di address bar web browser kita, contohnya kita membuka PJJ nih, pjj.smkn4bogor.sca.id, kemudian dicek dulu apakah di cache memory kita pernah buka situs tersebut atau tidak. Kalau tidak pernah, berarti dia bakal mengirimkan permintaan kita ke si resolver. Resolver ini berada di sisi penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian dicari juga apakah di sisi ISP ada nggak si domain yang kita tuju. Ternyata kalau ada, langsung send balik ke si yang requestnya. Kalau nggak ada, dia bakal ngirimkan lagi ke si yang namanya root server. Tapi di root server dia belum tahu IP address yang mau kita tuju berapa, tapi dia punya tahu server dari TLD domain yang kita tuju. Kemudian dia bakal mengirimkan lagi ke si resolver, ini IP top level domainnya, silahkan kamu coba aja hubungi ke IP top level domain tersebut. Kemudian dia dari resolver tanya lagi ke top level domain servernya,
Tapi ternyata si di top level domainnya itu sendiri sama, nggak punya IP address yang mau domain yang mau kita tuju, tapi dia punya name server yang mau kita tuju. Kemudian dikirimlah name servernya, alamat name server kitanya ke resolver. Ini resolver, saya nggak punya IP address yang kamu tuju, tapi saya punya name servernya. Kamu tanya aja coba ke name server yang mau kamu tuju. Ya udah, dia ngirim ke name server yang mau kita tuju. Halo name server, saya mau buka situs ini nih, informasinya katanya domain yang mau saya tuju tuh ada di name server kamu, di server kamu, kata si name server. Oke, dicek dulu ya. Setelah dicek, oh ya ada nih, ya udah, kalau ada nih, mangga di akses. Kemudian dia ngirimin ke si resolvernya. Ini alamat IP address yang kamu tuju. Kemudian dari si resolver bakal ngirimkan lagi ke sisi kliennya atau sisi yang merequest permintaan domain tersebut. Karena sudah ada history access, maka dia akan menyimpan di IP domain yang kita tuju di sisi resolvernya. Itu penjelasan dari cara kerja DNS server secara detail ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.